Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Sukri Tanjung dari program studi Pendidikan Agama Islam STAIN Mandailing Natal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi belajar dan pembelajaran. Adapun yang bagian A yaitu pengertian belajar dan pembelajaran. Yang pertama, belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan individu yang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya ke arah yang baik maupun tidak baik. Dan yang kedua yaitu pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung serentetan perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Baik, yang kedua yaitu hakikat belajar dan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran. Pada hakikatnya, proses belajar mengajar adalah proses komunikasi. Kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan suatu dunia komunikasi tersendiri, di mana guru dan siswa bertukar pikiran untuk mengembangkan ide dan pengertian. Dan yang kedua yaitu pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan yang ketiga yaitu bagian C, tujuan belajar dan pembelajaran. Yang pertama, belajar. A, untuk memperoleh pengetahuan. Yang bagian B, menanamkan konsep dan keterampilan. Yang bagian C, membentuk sikap. Dan yang kedua yaitu pembelajaran. Yang pertama, bagian A, tujuan pembelajaran sebagai tujuan perilaku yang hendak dicapai. Dan yang bagian B yaitu tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku. Dan yang bagian C yaitu tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang jelas dan menunjukkan penampilan. Baik, yang bagian D yaitu ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu ciri-ciri belajar. Bagian A, perubahan yang terjadi secara sadar. Dan yang kedua bagian B, perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Yang bagian C, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Dan yang bagian D, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Dan bagian E, perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. Dan bagian F, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Dan yang kedua yaitu pembelajaran. A, fokus materi ajar, terarah dan terencana dengan baik. B, adanya aktivitas peserta didik merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran. C, aktor pendidik yang cermat dan tepat. Dan D, terdapat pola aturan yang ditaati pendidik dan peserta didik dalam proporsi masing-masing. Bagian D, bagian E, limit waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu F, evaluasi. Baik, yang bagian D, bagian E yaitu prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama, belajar. A, prinsip kesiapan. B, prinsip motivasi. C, prinsip persepsi. D, prinsip tujuan. E, prinsip belajar kognitif. F, prinsip belajar afektif. Dan bagian G, prinsip belajar evaluasi. Yang kedua yaitu pembelajaran. A, perhatian dan motivasi. B, keaktifan. C, keterlibatan langsung dan atau pengalaman. D, pengulangan. E, tantangan. Dan bagian F, perbedaan individual. Adapun bagian F, teori-teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu teori deskriptif dan perspektif. Yang kedua yaitu teori belajar behavioristik. Dan yang ketiga, teori belajar kognitivistik. Yang keempat, teori belajar humanistik. Dan yang terakhir yaitu kelima, teori belajar konstruktivistik. Yang bagian G yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama yaitu faktor internal
Dan yang kedua faktor eksternal, yang ketiga faktor sekolah, dan yang terakhir yaitu faktor masyarakat. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang belajar dan pembelajaran. Jikalau ada salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.